Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Harus kita akui bahwa persoalan di dalam keluarga dan dalam kehidupan bersama adalah karena kita tidak dapat menjaga hati dan pikiran kita dengan baik. Hati juga pikiran di dalam Alkitab sering disebut sebagai pusat kehidupan. Karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Menjaga hati dan pikiran adalah hal yang sulit, sebab kita adalah manusia yang berdosa, yang lebih cenderung untuk lebih cepat untuk berpikir secara negatif ketimbang yang positif. Kita akan cenderung untuk emosi ketimbang bersabar jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita rasakan. Maka dapat dikatakan bahwa semua yang kita lakukan adalah berawal dari hati dan pikiran kita. Misalnya, ketika kita berpikir negatif kepada orang lain, entahkah itu di dalam anggota keluarga atau pasangan kita, tanpa sadar kita sudah menghakimi orang tersebut. Kita harus mengakui bahwa menjaga hati dan pikiran untuk tetap baik itu tidak mudah. Mari renungkan beberapa hal ini. Yang pertama, lebih mudah mana berusaha untuk menyingkirkan semua butir-butir pasir di setiap jalan di depan kita, atau memakai sepatu agar kaki kita tidak sakit atau kotor karena pasir? Lebih mudah mana berusaha mensterilkan semua tempat agar kita tidak terkena kuman atau virus, atau memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri agar kuat di dalam melawan kuman dan virus? Yang ketiga, lebih mudah mana berusaha mencegah setiap mulut agar tidak bicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri agar tidak mudah tersinggung? Lebih penting mana berusaha menguasai orang lain atau menguasai diri sendiri? Dalam keluarga kita adalah satu kesatuan. Tuhan memberikan kita kepada keluarga, dan kita tinggal di dalam keluarga dan tentu saja akan membentuk keluarga. Kita harus menyadari bahwa dalam keluarga kita harus dapat saling menumbuhkan, saling melengkapi, dan mengampuni. Kita harus tetap mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan, sebab semua yang kita terima atau terjadi, walaupun itu tidak sesuai dengan harapan, namun itu adalah bagian dalam proses pembentukan kita untuk mengasihi Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi gerejanya. Untuk itulah Tuhan menghendaki agar kita harus terus melakukan hal-hal yang baik, seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Yang penting bukan bagaimana orang harus baik pada kita, melainkan bagaimana kita berusaha baik kepada orang lain. Bukan orang lain yang membuat kita bahagia, melainkan sikap dan respon kita sendirilah yang menentukan kita bahagia atau tidak. Saya ambil contoh. Ambillah gelas, dan kemudian isilah dengan air atau pasir atau batu atau yang lainnya. Maka apa yang keluar dari dalam gelas adalah apa yang ada di dalam gelas itu. Bila kita memiliki pikiran yang benar, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melakukan tindakan yang benar. Disinilah kita perlu menjaga hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang benar dan baik, yaitu firman Tuhan. Kita perlu terus-menerus mengisi dan melatih hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Pikiran yang dikuasai oleh firman Tuhan. Hati yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa.
Tuhan, tolonglah agar hati dan pikiran kami selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, karena di sanalah akan terpancar kehidupan. Ketika hati dan pikiran kami banyak diisi oleh firman Tuhan, maka itulah yang akan keluar di dalam kehidupan dan juga tabiat, perilaku, dan karakter kami. Mampukan kami untuk hari ini merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kuasailah hati dan pikiran kita dengan baik, karena Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kita. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.